Dalam bidang pendidikan vokasi kesehatan, khususnya pada program studi D3 Farmasi, dibutuhkan metode evaluasi yang mampu mengukur kompetensi mahasiswa secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan teori, keterampilan praktik, maupun aspek profesional. Nah, salah satu metode evaluasi yang diakui efektivitasnya dalam menilai kompetensi klinis dan praktik farmasi adalah OSCE. Jadi OSCE atau Objective Structure Clinical Examination ini dirancang untuk memastikan lulusan TVF tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan dan etika profesional yang dibutuhkan di dunia kerja, khususnya dalam praktik farmasi. OSCE ini merupakan ujian praktik terstruktur untuk menilai kompetensi mahasiswa farmasi secara objektif melalui beberapa stase dalam waktu tertentu. Jadi nanti di mana setiap stasenya dirancang untuk menguji aspek-aspek spesifik dari keterampilan klinis peserta, termasuk kemampuan praktisnya, pengetahuannya, komunikasi, dan profesionalnya. Nah, metode ini digunakan di berbagai bidang pendidikan kesehatan seperti kedokteran juga, keperawatan, kebidanan, dan untuk memastikan peserta memiliki kemampuan yang siap diterapkan dalam lingkungan profesional. Dalam OSCE D3 kefarmasian, mahasiswa diberikan waktu tertentu di setiap stasenya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti melakukan interview dengan pasien, melakukan pemeriksaan fisik, meresepkan obat, atau memecahkan masalah klinis. Adapun tujuan OSCE secara umum yaitu untuk mengukur bagaimana keterampilan praktik kefarmasian, bagaimana kemampuan komunikasi, ketelitian, dan profesionalisme, serta menilai penerapan SOP pelayanan kefarmasian. Adapun ketentuan umum yang akan terjadi di OSCE adalah waktu setiap stase itu berkisar 5-10 menit, membaca instruksi 1 menit, dan penilaian menggunakan checklist. Secara umum, pelaksanaan OSCE itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada briefing awal. Jadi nanti penguji atau panitia akan memberikan pengarahan kepada seluruh peserta OSCE terkait prosedur dan aturan selama ujian yang dilaksanakan. Ini biasanya H-1 sebelum ujian dimulai. Jadi peserta juga akan diberitahukan tentang jumlah stase dan waktu yang akan dialokasikan untuk setiap stase. Nah, yang kedua itu ada registrasi peserta, biasanya pada hari pelaksanaan. Jadi mahasiswa datang dan melakukan registrasi di meja panitia, terus peserta akan menerima nomor ujian dan instruksi singkat tentang alur ujian. Nah, pada proses ujian, mahasiswa akan masuk ke dalam ruang ujian dan menempati kursi yang berada di depan ruang stase. Jadi nanti di ruang stase masing-masing sesuai dengan nomor urut peserta. Kalau misalkan kita nomor 6, berarti nanti stase pertama yang akan kita dapat adalah stase 6. Kalau urut nomor 1, berarti kita mendapatkan stase nomor 1 atau stase pertama. Nah, saat bel berbunyi, peserta membaca soal yang sudah ditempelkan di depan pintu stase atau yang disiapkan di meja. Saat bel kedua berbunyi, peserta masuk ke dalam ruang ujian untuk mengerjakan soal. Setelah itu nanti akan ada rotasi di setiap stase. Jadi mahasiswa akan bergilir dari satu stase ke stase lain dalam urutan tertentu. Jadi setiap stase menguji kompetensi tertentu dengan skenario atau tugas yang berbeda-beda. Seperti contohnya stase dispensing, mahasiswa akan melakukan peracikan obat sesuai dengan resep dan menyiapkan etiket dengan informasi yang benar. Terus di stase konseling pasien, mahasiswa akan memberikan edukasi terkait penggunaan obat misalkan. Terus stase pemeriksaan resep atau screening resep, mahasiswa akan memeriksa kesesuaian resep dan mengidentifikasi potensi terjadinya kesalahan dalam persepan. Jadi setiap peserta akan diberikan waktu kurang lebih 10 menit yang terbagi menjadi 1 menit pertama untuk membaca soal dan 9 menit untuk menyelesaikan tugas di setiap stase.
Setelah waktu habis, bel akan dibunyikan dan peserta harus berpindah ke stase berikutnya. Baiklah, kita bahas stase 1 ya. Jadi setiap kampus itu kemungkinan penentuan stase satunya mungkin berbeda. Nah, kali ini saya akan membahas stase satunya itu adalah bagian produksi. Jadi pada stase produksi di sini kompetensi yang akan diujikan atau diukur adalah mahasiswa mampu melakukan pembuatan atau peracikan sediaan farmasi sesuai dengan SOP. Nah, biasanya alat dan bahannya itu yang seperti biasa kita lihat di laboratorium. Kemungkinan akan ada mortir, timbangan, kertas buyar, pot salep, spatel, dan etiket. Jadi nanti semua alat dan bahan ini disiapkan oleh panitia, jadi kita tinggal membawa alat tulis saja seperti itu. Produksi farmasi merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dikuasai oleh mahasiswa farmasi dalam tingkat diploma khususnya. Nah, keterampilan ini tidak hanya mencakup bagaimana kemampuan kita membuat sediaan obat, tetapi juga melibatkan berbagai tahapan seperti bagaimana cara penimbangan, pengukuran, pencampuran, evaluasi kualitas, dan juga pengemasan. Nah, biasanya kemampuan yang akan dinilai di stase produksi itu adalah bagaimana kita menjaga higienitas. Jadi, usahakan melakukan cuci tangan, bagaimana mempersiapkan alat, bagaimana melakukan perhitungan bahan, melakukan penimbangan sesuai dengan SOP, bagaimana teknik pencampuran, homogenitas, bagaimana pengemasan, dan bagaimana melakukan pelabelan pada suatu sediaan. Nah, kalau di stase produksi itu kesalahan yang biasa terjadi ditemukan adalah peserta tidak melakukan cuci tangan. Terus salah menghitung bahan. Terus campuran juga tidak homogen. Terus salah pemilihan etiket dan tidak membersihkan alat setelah selesai melakukan praktikum. Selanjutnya stase 2, yaitu distribusi bagian penerimaan. Nah, pada stase distribusi penerimaan ini, kompetensi yang diukur adalah mahasiswa mampu bagaimana melakukan penerimaan dan bagaimana memeriksa sediaan farmasi yang diterima dari distributor atau PBF. Proses ini memastikan bahwa obat-obatan yang diterima sesuai dengan pesanan dalam kondisi yang baik dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain itu, penerimaan obat juga melibatkan pemeriksaan dokumen, pengecekan fisik, dan pencatatan dalam sistem inventaris. Jadi dalam stase OSCE penerimaan ini, mahasiswa akan diuji keterampilannya dalam menangani proses penerimaan obat dengan akurat, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, serta menjaga keamanan dan mutu obat. Nah, adapun tahapan dan proses penerimaan obat dari PBF itu yang pertama melakukan pemeriksaan dokumen. Jadi ini merupakan tahap awal pada penerimaan obat. Kita melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang menyertai pengiriman. Jadi dokumen yang dibawa oleh PBF. Nah, dokumen penting yang harus diperiksa meliputi faktur, di mana berisi rincian obat, jumlah, nomor batch, dan keterangan lainnya. Kita sandingkan dengan surat pesanan. Surat pesanan ini adalah dokumen pesanan yang dibuat oleh pemesan, yang dimana menunjukkan rincian obat yang kita pesan. Jadi adapun kriteria penilaian pada stase penerimaan ini adalah peserta OSCE harus bisa memastikan bahwa dokumen pengiriman atau faktur lengkap sesuai dengan surat pesanan dan tidak ada ketidaksesuaian antara faktur dan surat pesanan. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan dokumen, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik dan kualitas obat. Adapun aspek-aspek yang harus kita nilai atau kita periksa adalah jumlah obatnya, nomor batch-nya, tanggal kadaluarsanya, kondisi kemasannya. Jadi itu harus sama dengan surat pesanan kita. Kita cocokkan juga dengan fakturnya. Jadi antara fisik barang, surat pesanan, dan faktur itu dilakukan pencocokan ketiga-tiganya. Jadi harus sama antara fisik barang dengan faktur dan surat pesanan.
Tahap ketiga adalah proses pengembalian atau komplain jika diperlukan atau jika terjadi kesalahan. Nah, jika ditemukan ketidaksesuaian, misalkan antara SP dan faktur itu kita pesan di SP3 ternyata yang datang atau di fakturnya 4. Nah, itu adalah ketidaksesuaian. Terus kalau misalkan ada kerusakan atau obat mendekati masa kadaluarsa. Jadi, peserta harus segera memisahkan obat yang akan diterima dan obat yang akan dikembalikan dan segera melaporkannya kepada bagian yang terkait yang melakukan pembuatan surat pesanan atau dalam hal ini adalah apotekernya. Nah, jadi tindakan yang harus kita lakukan pisah barang yang bermasalah, terus laporkan kepada apoteker dan membuat berita acara bila diperlukan. Nah, kalau untuk tips lulusnya, selalu cek baik-baik barangnya, terutama ED dan batch-nya. Jangan lupa melakukan dokumentasi dan kerjakan secara sistematis. Perhatikan baik-baik perintah soal. Selanjutnya adalah stase 3, yaitu distribusi bagian penyimpanan. Kompetensi yang diukur pada stase penyimpanan ini adalah mahasiswa mampu menyimpan obat sesuai dengan ketentuan. Materi-materi penting yang harus adik kuasai adalah bagaimana metode penyimpanan, diantaranya seperti FIFO first in first out, FIFO first expire first out, obat-obat golongan LAZA, high alert, serta bagaimana penyimpanan berdasarkan suhu. Nah, penyimpanan berdasarkan suhu itu terbagi atas beberapa bagian. Kalau misalkan suhu ruangan rentan suhunya 15-25 derajat Celcius. Biasa ini untuk obat-obatan umum seperti tablet dan kapsul yang tidak memerlukan kondisi khusus. Nah, kalau untuk suhu 2-8 derajat Celcius termasuk suhu dingin. Untuk sediaan biologi seperti vaksin, insulin, dan probiotik. Penyimpanan ini memerlukan lemari pendingin. Nah, kalau misalkan tergolong suhu beku. Jadi tadi yang pertama ada suhu ruangan, suhu dingin. Nah, ini adalah suhu beku. Rentannya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, ini untuk obat seperti plasma darah atau sediaan dengan ketentuan khusus seperti vaksin Pfizer itu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalau suhu terkontrol antara 25 derajat Celcius. Biasanya diterapkan di apotik atau gudang farmasi untuk menjaga kualitas selama masa simpan. Jadi, hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan obat yang sensitif terhadap panas dan cahaya disimpan dengan suhu yang tepat. Nah, ada juga penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan. Misalkan obat cairan, terus penyimpanan obat tablet dengan tablet, kapsul dengan kapsul, terus berdasarkan krim, salep, dan gel, serta obat injeksi. Nah, ada juga metode penyimpanan berdasarkan sistem FIFO dan FIFO, first in first out, berarti obat yang masuk lebih awal harus digunakan terlebih dahulu untuk menghindari penumpukan stok lama. Sedangkan FIFO, first in first expire first out, adalah obat dengan masa kadaluarsa terdekat yang harus terlebih dahulu digunakan. Ada juga penyimpanan khusus untuk obat keras dan narkotika. Jadi tips dan trik di stase ini adalah perhatikan perintah soal dengan baik, perhatikan tempat penyimpanan yang disediakan di dalam ruang OSCE, serta sesuaikan obat yang ada dalam perintah soal. Nah, kesalahan umum yang biasa terjadi adalah salah urutan FIFO, terus tidak memisahkan LAZA. Terus menyimpan obat di suhu yang salah. Jadi tips lulusnya sih sebaiknya hafalkan obat-obat yang tergolong LAZA dan high color, serta jangan terburu-buru. Jadi silahkan hafalkan obat-obat jenis LAZA. Misalkan obat ibuprofen 400 mg dan ibuprofen 200 mg. Nah, ibuprofen 200 dan 400 ini merupakan LAZA. Look alike, sound alike. Berarti cara penyimpanannya adalah ibuprofen 200 kita kasih tanda berwarna hijau tulisan LAZA. Terus ibuprofen 400 tulisan LAZA berwarna biru. Nanti penyimpanannya dikasih jarak 1 spasi atau
jarak antara ibuprofen 200 dan 400 itu seperti ada rak obat di tengahnya. Jadi tidak berdekatan, seperti itu. Selanjutnya adalah stase 4, yaitu screening resep. Nah, dalam hal ini mahasiswa akan diuji kompetensinya melakukan pengkajian resep. Dalam OSCE ini, peserta akan diuji keterampilan dan ketelitian mereka dalam memeriksa resep untuk mendeteksi terjadinya potensi masalah atau medication error. Nah, hal ini mencakup aspek legalitas, interaksi obat, kontraindikasi, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan kefarmasian. Adapun tahap-tahap screening resep sebagai berikut. Yang pertama adalah screening administrasi atau screening administratif untuk mengetahui legalitas suatu resep. Jadi dia bertujuan untuk memastikan bahwa resep yang diterima ini memenuhi syarat-syarat legal. Adapun aspek yang perlu diperhatikan, yang pertama identitas pasien. Jadi harus ada nama, umur, jenis kelamin, dan alamatnya. Terus ada tanggal penulisan resep. Jadi resep harus masih dalam masa berlaku, biasanya 1-3 hari untuk obat keras, seperti itu. Terus nama dan tanda tangan dokter. Resep harus mencantumkan nama dokternya, nomor izinnya, dan tanda tangan atau paraf aslinya pada resep tersebut. Terus nama obat dan dosisnya harus disebutkan dengan jelas dan petunjuk penggunaan. Nah, sedangkan tahap kedua adalah screening farmaseutik. Nah, pada tahap ini peserta mengevaluasi apakah resep sesuai dengan prinsip-prinsip kefarmasian, termasuk bentuk sediaannya dan dosisnya apakah sudah tepat dan rasional. Adapun aspek yang perlu diperhatikan ada 3, yaitu bentuk sediaannya apakah sudah tepat. Misalkan apakah bentuk sediaannya cocok dengan kondisi pasien. Terus dosis dan frekuensi pemberiannya apakah sudah sesuai dengan pedoman terapi. Terus apakah kesesuaian kombinasi obat. Yang ketiga adalah screening klinis. Biasanya kita akan memeriksa apakah ada duplikasi terapi, apakah ada interaksi obat, apakah dosisnya sudah tepat, dan tidak ada kontraindikasi. Tips dan triknya untuk di stase ini adalah ketelitian dan fokus. Komunikasi efektif dengan dokter dan pasien. Kita melakukan komunikasi dengan dokter dan dengan pasien. Terus bagaimana pemahaman kita terkait pedoman terapi dan farmakologi. Jadi langkah kerjanya pada umumnya itu kita lakukan pembacaan resep, terus identifikasi kelengkapan atau screening resep, kita lakukan perhitungan dosis, analisis ketidaksesuaian, apabila ada masalah dilakukan konsultasi dan didokumentasikan atau dilakukan pencatatan. Nah, untuk di semua stase usahakan jangan panik, terutama saat hitung dosis obat. Selanjutnya stase 5. Stase 5 ini adalah dispensing. Mahasiswa akan diuji kompetensinya atau diukur kemampuannya untuk menyiapkan dan menyerahkan obat dengan benar. Nah, biasanya sih ada prinsip 5T, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pakai, dan tepat waktu. Nah, adapun langkah kerjanya, kita lakukan verifikasi kepada pasien, siapkan obatnya, cek kembali resepnya, buat etiket, jelaskan aturan pakai, bagaimana efek sampingnya, dan pastikan pasiennya paham apa yang kita sampaikan. Pada stase dispensing adalah proses penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien dengan memastikan bahwa obat diberikan secara benar, aman, dan sesuai dengan resep. Terus, stase dispensing ini memerlukan keterampilan teknis dalam penyiapan obat, pemeriksaan kesesuaian obat dengan resep, pengemasan, dan komunikasi dengan pasien. Jadi nanti pada stase dispensing ini kita akan melakukan perhitungan resep, kita akan melakukan peracikan kalau memang soalnya berisi peracikan, terus nanti kita akan melakukan komunikasi dengan pasien. Jadi stase dispensing ini agak panjang perjalanannya. Yang pertama kita lakukan penyiapan dan pengemasan obat. Dalam hal ini kita lakukan peracikan. Misalkan nanti mendapatkan 3 jenis obat, ada CTM,
guaifenesin, dan paracetamol, ya terlebih dahulu kita racik adalah sediaan yang paling rendah kekuatan sediaannya. Berarti kita racik CTM dulu karena 4 mg. Selanjutnya kita gerus GG-nya atau guaifenesinnya, kekuatan sediaan 100 mg. Selanjutnya paracetamolnya 500 mg. Jadi itu semua akan dinilai oleh tim penilai. Nah, setelah kita lakukan peracikan, kita lakukan labeling. Perhatikan etiketnya jangan sampai tertukar antara etiket putih dan etiket biru. Nah, setelah kita lakukan pelabelan, kita akan melakukan penyerahan obat. Jadi, kita berikan informasi sesuai dengan obat yang akan kita berikan. Tips dan trik untuk stase ini adalah ketelitian dan fokus, kepatuhan terhadap SOP. Jadi seluruh proses harus mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Terus ikuti protokol kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam hal ini kita harus menggunakan APD yang disediakan, misalkan memakai jas laboratorium, memakai penutup kepala, memakai handscoon, memakai masker jika melakukan peracikan. Terus kita harus jaga kebersihan dan kerapihan karena kebersihan mempengaruhi kualitas racikan. Terus perbanyak lakukan latihan meracik dan membungkus puyer. Terus periksa kembali prosedur akhir sebelum dikemas, pastikan tidak ada kesalahan. Jangan lupa juga kalau misalkan melakukan penyerahan obat kepada pasien, lakukan teknik teach back. Sampaikan kepada pasien, boleh diulang kembali cara minum obatnya, atau bagaimana cara kita menanyakan kepada pasien apakah penjelasan yang kita berikan kepada pasien tersebut sudah dipahami dan dimengerti sama pasien tersebut. Karena yang akan dinilai pada stase ini adalah bagaimana komunikasi kita, ketepatan obat, etiket, dan edukasi kita kepada pasien. Terus pada saat melakukan komunikasi dengan pasien, gunakan bahasa yang sangat sederhana. Jangan terlalu cepat berbicara. Terus jangan lupa kontak mata dipertahankan. Jadi pada saat kita berbicara, pertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Stase terakhir yaitu swamedikasi. Jadi pada stase ini mahasiswa akan diukur kompetensinya mampu memberikan pelayanan obat bebas secara tepat. Nah, pada stase ini kita menggunakan metode WWHAM. Who, what, how long, action, medication. Who, siapa yang sakit? Karena bisa saja orang yang datang berobat itu bukan orang yang sakitnya, tapi kerabatnya. Jadi kita harus menanyakan siapa yang sakit. Terus what, apa gejalanya? Terus how, berapa lama gejala tersebut diderita? Action, tindakan apa saja yang sudah dilakukan selama gejala tersebut muncul? Medication, obat apa yang sudah digunakan selama gejala tersebut muncul? Pada stase ini menguji kemampuan peserta dalam memberikan informasi yang benar, bagaimana memilih obat yang sesuai, dan mencegah penggunaan obat yang tidak rasional. Jadi swamedikasi ini memerlukan pengetahuan farmakologi, keterampilan komunikasi, serta pemahaman tentang kondisi kesehatan pasien tersebut. Adapun tahap-tahap dalam swamedikasi, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah atau keluhan pasien. Jadi kita harus menggali informasi dari pasien dengan menggunakan metode tadi, WWHAM. Terus bagaimana teknik pemilihan obat tepat untuk swamedikasi. Jadi nanti peserta OSCE harus dapat memilih obat bebas atau OTC atau obat bebas terbatas yang ada disiapkan di ruangan tersebut sesuai dengan keluhan pasien. Jadi beberapa contoh kondisi umum dan rekomendasi obatnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan diantaranya bagaimana pemilihan obat harus mempertimbangkan riwayat alergi dan kondisi pasien. Misalkan dia sedang hamil, berarti kita harus memberikan obat yang aman untuk ibu hamil atau ibu menyusui.
Seperti itu, dan pastikan dosis yang diberikan sesuai dengan usia dan berat badannya juga. Nah, setelah itu kita akan melakukan edukasi dan komunikasi dengan pasien tersebut. Nah, setelah kita melakukan pemilihan obat, peserta harus memberikan edukasi yang jelas dan akurat kepada pasien. Adapun poin-poin yang biasa yang harus kita sampaikan kepada pasien adalah bagaimana cara penggunaannya, jelaskan kapan dan bagaimana obat ini harus dikonsumsi, misalkan sebelum atau setelah makan. Terus jelaskan bagaimana dosis dan frekuensinya, berikan dosis yang tepat dan jelaskan frekuensi penggunaannya. Misalkan setiap 8 jam atau 3 kali sehari. Terus jelaskan juga bagaimana efek sampingnya, berikan informasi tentang efek samping umum dan cara menanganinya. Seperti misalkan kantuk setelah mengkonsumsi antihistamin, berarti kita tidak boleh mengendarai kendaraan seperti itu. Nah, berarti solusinya bisa mengkonsumsi obatnya pada malam hari. Di sini kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Terus pastikan juga pasien merasa nyaman untuk bertanya jika ada informasi yang kurang jelas. Dan jangan lupa tanyakan kembali kepada pasien apakah penjelasan yang kita sampaikan itu dapat dimengerti atau dipahami oleh pasien.